Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ananda sekalian, bertemu kembali dengan Ustadz dalam pembelajaran kita Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kepada ananda sekalian, semoga masih semangat, masih rajin menuntut ilmunya di era pandemi yang seperti ini. Kita melaksanakan pembelajaran di rumah. Dan sebelum memulai pembelajaran, Ustadz ingin ingatkan kembali kepada ananda, di era pandemi, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, keluar rumah menggunakan masker, dan melaksanakan pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita sampaikan kemarin, baik itu salat berjamaahnya, salat duha yang rajin, dan pembiasaan-pembiasaan yang lainnya. Dan yang lebih utama, jangan malas membantu orang tua di rumah. Karena apa? Orang tua adalah segalanya bagi kita. Tanpa mereka kita tidak bisa seperti sekarang ini. Oleh karena itu, tetap semangat, tetap rajin membantu orang tua supaya ilmu yang dituntut lebih barokah, lebih manfaat lagi untuk ananda sekalian. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Silahkan ananda perhatikan tujuan pembelajarannya. Mudah-mudahan dengan tujuan pembelajaran tersebut, pembelajaran kita pada hari ini sesuai dengan tujuan pembelajarannya, supaya memenuhi karakter atau KKM kita dalam pembelajaran. Selanjutnya, internalisasi nilai Islam. Di sini ananda sekalian, ada ayat Al-Qur'an yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi naqalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Jadi di sini maksud daripada arti ayat Al-Qur'an tersebut ananda sekalian adalah apabila orang itu beragama Islam dan tetap dalam agama Islam, maka tidak ada kekhawatiran bagi dirinya dan tidak ada duka cita di dalam hatinya. Selanjutnya, melanjutkan pembelajaran kita yang telah lalu. Kalau kemarin kita membicarakan tentang kejujuran, membicarakan tentang amanah. Jadi kelanjutan daripada pembelajaran yang telah lalu pada bab 2 yaitu tentang istiqomah. Jadi materi kita pada hari ini yaitu mari berperilaku istiqomah. 1. Pengertian istiqomah. Istiqomah berarti sikap yang kokoh pada pendirian dan disiplin dalam tindakan. Yang artinya kita itu terus menerus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tradisi dalam kehidupan kita. Jangan sampai terputus-putus kegiatan itu, karena orang yang istiqamah itu akan melaksanakan terus-menerus kegiatannya sampai selesai. Dalam makna yang luas, istiqamah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman. Jadi di dalam makna yang luas yang lain ananda sekalian, istiqamah itu adalah sikap yang teguh. Artinya kita itu punya pendirian yang kuat dalam melakukan suatu kebaikan. Kebaikan itu bermacam-macam. Jadi selama itu mengandung kebaikan, maka lakukanlah dengan istiqamah, dengan tetap teguh dan terus membela, mempertahankan keimanan dan keislaman. Walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Sekalipun kita itu mendapatkan tantangan atau cobaan di dalam hidup, tetap kita harus istiqamah sebagaimana orang yang kokoh pendiriannya dan disiplin dalam tindakannya. Selanjutnya, seseorang yang mempunyai sifat istiqamah bagaikan batu karang yang berada di tengah-tengah lautan yang tidak tergeser sedikit pun meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat besar. Ananda sekalian, sebagaimana yang disampaikan, orang yang mempunyai sifat istiqamah itu seperti batu karang
yang berada di tengah lautan yang tidak tergeser sedikit pun meskipun dihantam oleh gelombang, yang artinya apabila Ananda itu umpamanya punya sifat istiqamah, Ananda itu berarti punya kedisiplinan yang tinggi, punya pendirian yang terus-menerus melaksanakan dalam kehidupan Ananda. Nah, jadi tidak mudah goyah. Umpamanya digoda teman, harus seperti ini, harus seperti ini karena keasikan. Nah, jadinya goyah, maka tidak melakukan pembiasaan-pembiasaan atau tradisi-tradisi yang sudah dilaksanakan dalam kehidupan Ananda. Nah, jangan sampai seperti itu. Harus selalu istiqamah supaya seperti batu yang di tengah lautan yang tidak mudah tergeser sedikit pun walaupun dihadang oleh gelombang yang besar. Istiqamah terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung resiko. Nah, jadi istiqamah itu Ananda sekalian bisa terwujud dan bisa tercapai karena adanya keyakinan dalam hati dan merasakan kebenaran atas semua tindakan yang kita lakukan dan siap menanggung resiko. Nah, artinya kita itu menerima sebuah konsekuensi apapun yang terjadi atas semua yang kita lakukan. Seperti Ananda ini sedang menuntut ilmu, sedang melaksanakan pembelajaran BDR dengan cara menonton video pembelajaran yang dibagikan oleh ustadz dan ustazahnya. Karena Ananda itu pengen punya ilmu, punya pengetahuan yang luas, maka harus merelakan dan menerima risiko tersebut. Tidak bisa bermain-main, tidak bisa jalan-jalan. Nah, itu kan sebuah resiko yang kita ambil untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dan agar selalu beristiqamah dalam menuntut ilmu. Nah, jadi mudah-mudahan Ustaz doakan kita semua dan Ananda sekalian mempunyai sifat yang istiqamah, terutama dalam tugas-tugasnya, agar selalu istiqamah, jangan sampai tidak istiqamah. Karena apa? Tugas-tugas yang disampaikan atau tugas-tugas yang diberikan oleh ustadz dan ustazah itu ada demi kebaikan Ananda dan demi nilai-nilai yang bagus untuk Ananda sekalian. Oleh karena itu tetap istiqamah mengirimkan tugas-tugasnya supaya Ananda itu termasuk orang yang punya pengetahuan dan berperilaku istiqamah. Selanjutnya dalil Al-Quran tentang istiqamah. Yang dalilnya innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Artinya orang yang beragama Islam itu harus tetap dalam agama Islam supaya tidak ada kekhawatiran dan duka cita di dalam hatinya. Selanjutnya hadis tentang istiqamah. Istiqamahlah dan kalian tidak akan mampu. Yang artinya dalam kurung untuk istiqamah dalam semua ketaatan dengan benar-benar istiqamah. Artinya apabila kita melaksanakan kebaikan atau ibadah-ibadah yang lain, maka harus selalu istiqamah supaya berkelanjutan, supaya terus-menerus menjadi tradisi bagi kita semua. Itulah yang disampaikan oleh hadis tentang istiqamah, hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Selanjutnya hikmah perilaku istiqamah. Di antara hikmah perilaku istiqamah adalah sebagai berikut. Bagian A, orang yang istiqamah akan dijauhkan oleh Allah SWT dari rasa takut dan sedih sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya, tidak hanyut di bawah kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Jadi apabila kita bersifat istiqamah Ananda sekalian, kita itu dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dalam menghadapi kehidupan yang akan datang. Orang yang istiqamah akan mendapatkan kesuksesan di dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan oled. Orang istiqamah itu akan sukses Ananda seperti dalam mengikuti pembelajaran.
Selanjutnya orang yang istiqamah dan selalu sabar serta mendirikan salat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apabila orang istiqamah itu adalah orang yang selalu sabar dan terus melaksanakan salat yang sudah difardukan kepada kita dan akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah melaksanakan dengan sabar apa yang sudah Tuhan fardukan kepada kita. Selanjutnya, perilaku istiqamah dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku istiqamah dapat diwujudkan melalui kegiatan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Selanjutnya melaksanakan salat tepat pada waktunya. Artinya apabila orang azan, sesegera berhenti daripada kegiatan dan melaksanakan sembahyang tepat pada waktunya. Belajar terus menerus hingga paham. Seperti Ananda ini, belajar terus menerus sampai paham. Jangan sampai apabila tidak paham, berhenti belajar, berhenti mengikuti pembelajaran. Sedangkan Ananda itu belum paham oleh materi yang disampaikan. Jadi terus Ananda terus gali potensi, terus belajar sampai paham akan materi yang disampaikan. Selanjutnya selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, sekolah maupun masyarakat. Selalu taat akan peraturan baik itu di rumah. Apa yang ada di rumah, peraturan yang dibuat, maka laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan di dalam sekolah, seperti kita ini sekarang, kalau di sekolah kita dianjurkan untuk mentaati bermacam-macam peraturan, terutama dalam pembelajaran seperti sekarang ini dan hidup di masyarakat. Selanjutnya selalu menjalankan kewajiban dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Jadi kepada Anda sekalian, andai kata diberikan tugas dalam pembelajaran itu, semoga dengan rasa senang, dengan rasa nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Karena apa? Semuanya itu demi kebaikan Ananda, semuanya itu demi pengetahuan Ananda, semuanya itu demi Ananda jadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, agar merasa senang dan merasa nyaman dalam menerima tugas-tugas yang diberikan oleh Ustadz dan Ustazah. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini, istiqamah berarti sikap yang kokoh pada pendirian dan disiplin dalam tindakan. 2. Seseorang yang punya sifat istiqamah bagaikan batu karang yang berada di tengah-tengah lautan yang tidak tergeser sedikit pun meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat besar. 3. Istiqamah terwujud karena adanya keyakinan dan kebenaran dan siap menanggung risiko. 4. Hikmah perilaku istiqamah ada 3, sebagaimana yang sudah disampaikan Ustadz sebelumnya tadi. Itu ada 3 hikmah perilaku istiqamah. Selanjutnya hikmah perilaku istiqamah dalam kehidupan sehari-hari ada 5. Jadi yang sudah Ustadz sampaikan juga, itulah hikmah perilaku istiqamah dalam kehidupan sehari-hari yang mudah-mudahan bisa Ustadz dan Anda sekalian melaksanakan untuk selalu bersikap istiqamah. Selanjutnya untuk mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan materi yang disampaikan bisa dipahami oleh Ananda, bisa dimengerti, dan mudah-mudahan Anda sekalian punya sifat istiqamah. Istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam membantu orang tua, dan istiqamah dalam pembelajaran, serta istiqamah dalam mengirimkan tugas-tugasnya. Karena apa? Supaya Ananda itu menjadi orang yang berperilaku istiqamah yang penuh dengan tanggung jawab. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Salah khilaf mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.